Selamat siang, saya Briana Seraf Oliviera akan mempresentasikan tentang materi manusia dan komunikasi yang diambil dari ilmu pengantar sosial. Yang pertama ada hakikat manusia dan komunikasi. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu, di mana manusia yang individu harus memenuhi kebutuhan diri. Selanjutnya ada makhluk sosial, di mana hakikatnya sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang satu sama lain untuk berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada jenis komunikasi, yaitu ada 5. Yang pertama ada transendental, yaitu komunikasi dengan Tuhan secara tidak langsung. Lalu ada intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri, mungkin contohnya seperti monolog. Yang selanjutnya ada interpersonal, yaitu komunikasi antar individu, seperti kita bertemu dosen dan saling sapa, itu interaksi interpersonal. Selanjutnya ada kelompok, di mana komunikasi dengan kelompok, yaitu contohnya seperti organisasi atau komunitas seperti pecinta kucing, pecinta anjing, pecinta komputer, yang seperti itu. Selanjutnya ada massa atau komunikasi melalui media kepada halayak luas atau wilayah yang luas seperti Instagram, Twitter, ataupun Threads, ataupun YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tindakan komunikasi, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada verbal, di mana verbal itu melalui lisan atau tulisan seperti membaca, ataupun berbicara, ataupun dialog. Selanjutnya ada nonverbal, di mana gestur, ekspresi wajah, gambar atau simbol, ataupun tanda. Jadi bisa diibaratkan seperti sandi Morse atau mimik wajah seperti kita lagi sedih, kita lagi emosi, itu bentuk komunikasi secara nonverbal yang bisa diperagakan oleh gestur, ekspresi wajah, gambar atau simbol, dan tanda. Selanjutnya ada langkah-langkah komunikasi, yaitu langsung. Yang pertama face to face atau bertemu secara langsung, melibatkan komunikasi secara nyata. Lalu ada telepon, di mana kita bisa berkomunikasi atau mendengarkan suara langsung satu sama lain. Selanjutnya juga ada video call, di mana kita bisa berbicara dan melihatnya langsung walaupun secara online. Tapi kita melakukan interaksi atau komunikasi secara langsung. Selanjutnya ada tidak langsung, di mana seperti mengirim pesan, mengirim email, ataupun melalui internet. Kita bisa menyampaikan komunikasi kita lewat sebuah postingan. Deskripsi itu akan dibaca oleh orang, itu komunikasi secara tidak langsung. Membagi informasi itu komunikasi secara tidak langsung. Selanjutnya ada arah arus komunikasi, yaitu yang pertama ada one way, di mana informasi dari pengirim yang akan langsung diterima oleh si penerima, tidak menggunakan perantaraan, karena hanya one way. Lalu yang kedua ada two way atau 2 arah, jadi adanya timbal balik dari penerima dan pengirim. Seperti kita melakukan negosiasi, itu merupakan two way. Selanjutnya adalah dampak komunikasi, di mana pada diri sendiri pastinya membangun keyakinan, keberanian, dan tanggung jawab, dan di mana kita bisa melatih skill public speaking dan memperdalam apa sih komunikasi itu. Selanjutnya ada pada orang lain atau masyarakat, yaitu membentuk relasi tentunya, karena di mana komunikasi itu akan dipakai di setiap hari kita. Ketika kita bertemu dengan orang, kita pasti akan bertukar sapa, entah itu verbal ataupun non-verbal. Senyum ataupun sapa halo, hai, itu juga komunikasi. Yang terakhir, kita akan perumpamaan komunikasi. Di sini ada gambar. Ini lingkaran diumpamakan sebagai wilayah, di mana jika lingkaran tersebut memiliki irisan yang lebih kecil, berarti komunikasi yang terjalin akan lebih sedikit. Ketika kita menggunakan wilayah irisan yang lebih besar, komunikasi akan terjalin lebih besar, relasi akan terjangkau lebih besar. Tapi kita tidak bisa fokus kepada perumpamaan komunikasi pada gambar tersebut, karena setiap individu juga mempunyai caranya masing-masing untuk komunikasi. Untuk gambar kedua, di mana ada level of communication process atau tingkatan proses komunikasi, di mana kita harus mulai dari intrapersonal atau antar pribadi, di mana kita harus mengenali pribadi kita terlebih dahulu supaya kita bisa maju ke interpersonal, bertemu dengan orang lain.
Ketika kita sudah memahami diri kita akan lebih gampang untuk memulai komunikasi kepada orang lain. Lalu ada intragroup, naik lagi, di mana dalam grup tapi dalam lingkup kecil, keluarga, kerabat, atau sahabat. Dari itu kita bisa naik lagi ke intergroup or association atau antar kelompok atau perkumpulan seperti komunitas. Lalu selanjutnya ada institusional atau organisasional, kelembagaan atau organisasi. Seperti lebih besarnya sistem politik, DPR, DPRD, MPR itu akan lebih mencakup banyak orang lagi. Lalu yang paling tinggi adalah society wide atau masyarakat yang luas, di mana komunikasi akan selalu terus terjadi ketika kita memiliki wilayah yang luas. Jadi masyarakat yang luas adalah high level of communication process. Oke. Kesimpulannya, manusia tidak bisa hidup dengan normal tanpa komunikasi. Layaknya kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan komunikasi itu penting untuk memenuhi kebutuhan individu sekaligus meneguhkan keberadaan sosial. Layaknya kita tinggal di desa, bagaimanapun caranya, kita harus mengenal entah antar tetangga, entah jangan menjadi orang yang hanya diam diri di kamar. At least kita diam diri di kamar pun kita pasti akan melakukan sesuatu kegiatan, senyum, sedih, itu juga komunikasi nonverbal. Terima kasih. Itulah presentasi dari Abna Ashraf Oliveira tentang manusia dan komunikasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.